Shalom keluarga Impact, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Mazmur 34 mengatakan, karena Tuhan jiwaku meremekan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Amin. Angkat pujian suaramu di hadapan Tuhan. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Napasku menceritakan kasihmu, oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Yes, Tuhan, ku mau nyanyi
setiap kami menundukkan kepala di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Pagi ini, biar hati kami mengangkat pujian syukur di hadapan Tuhan. Biar hati kami merasakan kebaikan Tuhan. Dan kami bergembira karena Engkau. Kami bermegah karena Engkau Tuhan Yesus. Kami bersuka cita karena Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Diberkatilah Engkau dengan pujian setiap kami Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan seluruh keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita karena Engkau. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Kami mau terima Tuhan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Di situ pasti mujizat
terkagum bila kulihat karyamu dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku
Kami haus akan Engkau. Penuhi kami Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kepuasan dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Tentu dalam keadaan sehat dan coba tengok kiri kanan bilang, karena berkat Tuhan saya sehat. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Kita kembali dalam ibadah online kita bulan Juni ini sudah tidak terasa. Kita mungkin sudah mencapai 3 bulan lamanya kita berdiam atau kita tidak memiliki kegiatan bersama di gereja. Tapi saudara, kita tidak merasa bahwa ini sesuatu jadi ganjelan. Justru kita menyatakan bahwa Tuhan, aku tetap setia ketika kita ada bersama-sama dengan keluarga, orang tua, mungkin dengan sendiri saudara bisa berbakti bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau berdoa untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kalau kesempatan ini kami boleh ada bersama keluarga kami. Mungkin ada yang sendiri, Tuhan. Kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu sebentar lagi. Kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami mau Tuhan firman-Mu itu mengisi hidup kami, Tuhan. Firman-Mu itu membuat hidup kami semakin hidup. Dan kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu, Tuhan. Mari berbicara lewat setiap kami, baik hamba yang berbicara maupun kami semua yang mendengar, Tuhan. Mari Engkau yang memberkati, sehingga firman ini boleh bertumbuh dengan kuat di dalam hidup kami. Dan kami boleh berakar di dalamnya. Dan kami boleh tumbuh dan memuliakan Engkau, Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya. Berikan hati kami, konsentrasi pikiran kami juga, Tuhan, untuk kami mendengar firman. Di dalam nama Yesus, kami berucap syukur yang bersama berkata, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali manusia diperhadapkan dengan satu kata, yaitu kesempatan. Seringkali kesempatan itu kita lewati dengan begitu saja, saudara. Banyak hal ketika kita diberikan kesempatan, kita lupa menghargai kesempatan itu. Nah saudara, ketika kita bertemu dengan seseorang yang mungkin butuh pertolongan, ketika mungkin mereka punya masalah dalam hidupnya, kita diberikan kesempatan. Seringkali Roh Kudus berbicara kepada diri kita. Kita lupa memberikan nasihat kepada orang itu. Ataupun kita lupa berdoa untuk orang itu, saudara. Atau kita punya kesempatan lain ketika kita diberikan berkat sama Tuhan. Sehingga seringkali kita melewati kesempatan itu, saudara. Ada satu cerita ketika saya nonton dalam keadaan banjir seseorang. Dia berdoa, saudara, kepada Tuhan untuk minta pertolongan dia bisa keluar dari banjir itu, saudara. Tapi tiba-tiba datang sebuah perahu karet yang akan mengevakuasi dia. Tapi dia pikir, itu bukan pertolongan dari Tuhan. Saya mau pertolongan langsung dari Tuhan. Tapi akhirnya disia-siakan kesempatan itu. Makin lama air yang menggenangi rumahnya makin tinggi, saudara. Dan kehabisan makanan pula kehidupannya, saudara. Dan akhirnya dia mengalami kesulitan lebih lagi. Nah, saudara, seringkali kesempatan yang kita lihat, kita rasa itu bukan pertolongan dari Tuhan. Nah, seringkali kita lewati itu. Dan akhirnya kita kadang-kadang menyesal, saudara. Ketika saya diperhadapkan dengan satu berjumpa dengan seseorang, saudara. Saya pernah mengalami ini, rasanya ketika ada orang yang butuh untuk dia diberikan firman Tuhan, diberikan nasihat. Roh Kudus berbicara, Engkau berikan satu kata-kata yang menguatkan dia, saudara. Dia dalam keadaan sesuatu yang mungkin rasa gelisah hidupnya. Dia nggak mampu untuk menghadapi situasi itu. Tapi seringkali kita tidak mau mendengar akan Roh Kudus yang berbicara, saudara. Saya yakin juga saudara juga mengalami itu, saudara. Banyak hal kesempatan, ketika ketemu sama saudara,
dari saudara-saudara sekalian ada yang butuh untuk diinjili, seringkali kita lewati. Kita pikir itu bukan kesempatan, saudara. Seringkali kita lewati kesempatan itu, saudara. Ketika kita bisa menasehati orang, bahkan ketika kita bisa memberikan firman Tuhan untuk dia boleh menerima keselamatan, terima Yesus, saudara. Seringkali kita lewati kesempatan itu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari satu pribadi Yesus, dia tidak pernah membuang-buang kesempatan, saudara, hidupnya. Ketika berjalan lewati kota Bethlehem, dia sedih hatinya melihat orang-orang begitu banyak. Dan dia boleh mengajar, dia memberitakan firman-Nya, saudara. Dan banyak orang diselamatkan. Dan juga ada beberapa orang yang mengalami sakit, saudara. Dia boleh berdoa dan dia nyatakan bahwa orang-orang boleh mengalami kesembuhan. Ada orang-orang yang mengalami pemulihan, saudara, dalam hidupnya. Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan hidupnya. Nah, dia mau menolong banyak orang, saudara. Nah, saudara dikasihi Tuhan, jangan kita lewati kesempatan ini. Ketika kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jangan pernah kita lewati. Saudara, seperti juga kita sebagai gereja Tuhan, seringkali kita sebagai gereja menutup diri kita untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin seringkali kita berkata dalam tanda petik hal yang paling rohani hidup kita, tapi seringkali kita bersembunyi dalam hal yang kerohanian itu, saudara. Seringkali kita nggak memberikan sesuatu yang nyata bagi dunia ini, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya pernah teringat ketika, walaupun saya baru 1 tahun, mungkin di tahun 1965 terjadi pemberontakan G30S, saudara. Banyak orang dikejar-kejar untuk saling membunuh karena saling curiga. Nah, saudara tahu ketakutan meliputi bangsa Indonesia saat itu, saudara. Tapi di mana peran gereja? Kita pribadi yang juga gereja Tuhan. Seringkali kita nggak berperan itu, saudara. Kita malah menutup diri ketika orang membutuhkan sesuatu, saudara. Kita mudah untuk berbicara engkau menjadi garam dan terang. Tapi kita seringkali bersembunyi di dalam apa yang kita miliki, saudara. Tuhan nggak mau seperti itu, saudara. Tapi tahun 1965 itu kesempatan penuaian besar-besaran mestinya terjadi di gereja Tuhan, saudara. Tapi gereja menutup ketika orang banyak ketakutan saat itu, saudara. Gereja banyak yang menutup diri karena mereka juga takut dituduh dengan keterlibatannya, saudara. Kesempatan itu berlalu. Sebetulnya Indonesia punya waktu untuk menuai saat itu, saudara. Ada kesempatan tahun 98 ketika krisis ekonomi besar-besaran pertama kali terjadi di Indonesia, saudara. Banyak orang mengalami depresi yang luar biasa, yang seringkali orang gak mampu di situ, saudara. Banyak kali orang akhirnya jauh daripada Tuhan. Di mana peran kita sebagai gereja Tuhan kepada situasi ini, saudara? Mungkin juga kita sebagai anak Tuhan kita bersembunyi. Kita tidak memberikan sesuatu yang berarti sebagai garam dan terang dunia, saudara. Kita malah mungkin acuh tak acuh dengan keadaan itu, saudara. Sayang sekali, penuaian itu pun berlalu, saudara. Dan kita mungkin seringkali kalau kita merenungkan, wah kita belum menuai banyak. Ya, saudara. Sebenarnya banyak kejadian-kejadian dunia ini terjadi, saudara, yang seringkali kita tahu jelas, saudara. Tapi kita nggak banyak melakukan sesuatu sampai tahun ini, diawali tahun 2020. Terjadinya satu wabah penyakit yang begitu luas dan besar terjadi, saudara. Mungkin kalau kita lihat dalam keadaan atau kacamata kita, saudara, ini nggak terjadi banyak apa-apa, saudara. Tapi tahukah, saudara, banyak orang yang mengalami stres, frustasi, saudara,
ketika mereka mengalami. Saya lihat di berita di televisi, di koran, saudara, ada orang yang stres ketika dia hadapi itu. Sampai dokter, suster juga mengalami stres dengan keadaan ini, saudara. Ya, kita bersyukur memang sebagai anak Tuhan, kita tetap dalam perlindungan Tuhan, saudara. Tetapi tahukah banyak orang juga mengalami stres. Di mana peran gereja? Kita seringkali bersembunyi dengan hal-hal yang rohani hidup kita. Kita belum menjadi terang dan garam dunia, saudara. Di dalam firman Tuhan, di sini dikatakan Yesaya 60, saudara. Yesaya 60 ayat 1 sampai yang ke-14. Saya bacakan saja. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Sampai ayat 7 dulu, saudara. Nah, saudara, dikatakan di sini dengan jelas dikatakan bahwa bangkitlah, terang, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, saudara kasih Tuhan, ini satu perintah secara aktif bahwa dikatakan bahwa bangkitlah menjadi terang, saudara. Jadi sini dikatakan bahwa kita harus bangkit menjadi terang. Kita tidak bersembunyi. Tapi sebab apa katanya? Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita, saudara. Nah, saudara, kapan kemuliaan Tuhan itu terbit? Sebetulnya kita udah menjadi terang nih, saudara. Kenapa? Kristus hidup dalam hidup kita, saudara. Ya, bangkit. Kita harus bangkit. Kalau kesempatan Tuhan kasih untuk kita boleh ada, saudara. Kesempatan kita boleh melihat baik setiap musim hidup kita, baik setiap keadaan, waktu, dan zaman yang kita lihat, saudara. Seringkali kita lewati kesempatan itu, saudara. Berapa banyak kita diberikan kesempatan kedua dalam hidup ini, saudara. Baik itu hidup kita, saudara, hari ini. Kita diberikan kesempatan itu, saudara. Kita masih gak mau menjadi terangkah, atau kita mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja? Ya, saudara, kalau kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, itu akan lewat begitu saja, saudara. Kita tidak pernah menjadi pencetak sejarah, saudara. History maker. Tapi kita menjadi seseorang yang biasa-biasa saja terjadi, saudara. Ingat tahun 65 terjadi goncangan besar bagi bangsa ini, saudara. Gereja belum memiliki hati untuk membuka, saudara. Tahun 65. Dan kemudian tahun 98 terjadi krisis yang begitu besar pun kita belum menyadarinya, saudara. Sampai saat ini terjadinya wabah penyakit yang luar biasa, saudara. Apa kita juga nggak menyadari keadaan ini? Saudara, ini masalah besar sebetulnya yang terjadi bagi banyak orang. Harusnya gereja berperan besar dalam
situasi ini, saudara. Kita seringkali nikmati hal-hal yang rohani yang kita miliki, saudara. Kita cukup untuk diri kita sendiri. Tahukah saudara, ini sedang terjadi gelombang pertobatan besar-besaran terjadi, saudara. Orang mulai haus dengan kehidupan. Bagaimana dia boleh menerima Tuhan, saudara. Kalau kita lihat dalam kehidupan anak-anak muda saat ini, seringkali kita hanya bisa bilang begini, ya anak-anak muda sekarang kerjanya enak banget, santai banget gitu, saudara. Ya, kondisi anak-anak milenial sekarang, saudara, memang seperti itu. Mereka beda dengan kita memang zamannya. Tetapi tahukah saudara, kalau saya pergi, waktu itu saya pergi ke Central Park di dekat TA, saudara, situ mall. Saya melihat ada banyak anak-anak muda, dia berkreasi dengan break dance, gaya-gaya baru gitu, saudara. Bahkan penggemar Korea sekarang begitu luar biasa, saudara, menjakiti dunia. Bahkan, saudara, seluruh anak-anak muda dunia terfokus kepada penyanyi atau artis Korea, saudara. Sebetulnya itu kesempatan untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja Tuhan harus membuka bagaimana berpikir menjangkau anak-anak muda. Generasi ini, saudara, yang luar biasa. Kalau menurut saya, generasi yang luar biasa, saudara. Walaupun generasi ini adalah generasi yang instan, saudara, tapi generasi ini juga cepat menangkap sesuatu. Coba lihat, kalau saudara main alat komunikasi, mereka jauh lebih cepat, saudara, dibanding kita, saudara. Ya, artinya apa? Waktu kita menuai mereka, saudara, kita bisa cepat mereka mengerti akan firman Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, seringkali ini satu kesempatan, saudara, yang Tuhan kasih, saudara. Maka itu firman Tuhan berkata bahwa bangkitlah kita, ya, sebab terang Tuhan ada dalam hidup kita. Terang Tuhan itu udah lahir dalam hidup kita, saudara. Kesempatan gelombang pertobatan ini besar sebetulnya. Firman Tuhan gak main-main berkata bahwa ladang Tuhan sudah menguning, siap untuk dituai, saudara. Gak sekedar tulisan yang tertulis, saudara. Tapi justru ini terjadi, saudara, sebetulnya. Kalau kita jeli melihat, kalau kita mau memandang lebih luas pandangan kita, saudara, bahwa penuaian ini akan segera. Saudara, akhir zaman ini gak lama lagi, saudara, akan terjadi, saudara. Dan saya percaya Injil akan diberitakan di semua bangsa-bangsa, di anak-anak muda, di orang-orang tua, dimanapun mereka berada, saudara. Injil harus semua diberitakan pada mereka, sampai mereka membuka hati dan banyak dituai jiwa-jiwa, saudara. Nah, kalau kita mengerti bahwa terang Tuhan ada atas kita, kesempatannya ada di mana? Ada di gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Kita, saudara, sebagai pribadi. Kalau sebagai organisasi, kita semua menjadi gereja yang majemuk, saudara. Kita adalah gereja yang kita punya tanggung jawab untuk kita boleh memberitakan dan kita boleh melihat kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita raih, saudara. Jangan sampai kita menyesal, saudara. Oh, mungkin terlalu jauh pemikirannya. Enggak, saudara. Ada orang yang terdekat yang kita diberikan kesempatan untuk kita tuai, saudara. Ada tetangga kita, ada anak kita, saudara. Ada keluarga kita, saudara, yang kita bisa jangkau lewat kesempatan yang Tuhan kasih untuk memberitakan, atau kita bisa menuai jiwa-jiwa ini, saudara. Nah, saudara lihat di sini dikatakan, sebetulnya, saudara, Tuhan tahu ketika Tuhan bilang bangkitlah menjadi terang. Kenapa, saudara? Ayat yang kedua dikatakan begini, saudara, sebetulnya. Ya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa,
tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Tuhan tahu bahwa kegelapan ini menutupi bangsa-bangsa. Ya, jadi kekelaman itu juga menutupi, saudara. Jadi memang bangsa-bangsa mengalami kegelapan, saudara, hari ini, saudara. Coba mungkin saudara bisa bilang begini, apakah bumi ini hari ini semakin terang? Menurut saudara apa? Atau semakin gelap? Kalau menurut saya semakin terang. Karena listrik masuk desa, saudara. Ya kan? Listrik pada masuk desa, sehingga desa yang tadinya gelap terang. Tapi firman Tuhan gak berbicara itu, saudara. Bukan berbicara terang secara listrik. Tapi saudara tahu, Alkitab berbicara tadi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, saudara. Artinya bahwa walaupun ada listrik sebagai terang kita bisa melihat, tapi terang hatinya banyak orang ditutupi, saudara. Mungkin termasuk kita, saudara, ketika kita punya terang, tapi kita tutupi, saudara. Kita nggak menjadi terang bagi banyak orang, saudara. Dunia dalam kegelapannya sedang menuju kehancuran, saudara. Lihat kemarin agak serem juga ya, saudara. Dunia sedang dipacu dengan kecepatan yang luar biasa. Pabrik-pabrik selalu menaikkan targetnya untuk dia memproduksi sesuatu dengan cepat. Akibatnya apa, saudara? Banyak polusi. Ya, akibatnya apa, saudara? Waktu saya pergi ke New Zealand, saudara, di situ ada es yang beku, saudara, mulai runtuh. Tiap tahunnya itu runtuh, saudara, dan mulai menjadi cair. Kenapa? Ada ketidakseimbangan cuaca sehingga bumi memanas 2 derajat. Saudara bayangkan betapa seremnya, saudara, bumi ketika dia nggak seimbang lagi, saudara, hidup kita akan terancam. Polusi, kemarin kita dengar Jakarta nomor 1 di dunia dalam polusi. Ketika lockdown dibuka, saudara, ketika PSBB dibuka, Jakarta menjadi polusi lagi, saudara. Saudara, betapa bumi ini sedang menuju kehancurannya, saudara. Kita punya kesempatan ini. Alkitab menyatakan bahwa dunia dalam kegelapannya, kita adalah terangnya, saudara. Seringkali kita nggak menyadari kita adalah terang Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah kita diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu diletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, kita diumpamakan sebagai garam dan terang. Ya, di dalam firman Tuhan di sini, kota yang terletak di atas, saudara. Arti kita punya levelnya tinggi sebetulnya di atas, saudara. Tapi seringkali kita taruhnya di bawah. Terbalik dengan konsep berpikir kita, saudara. Harusnya kita di atas, saudara, menerangi banyak orang. Tapi seringkali kita taruh di bawah kolong, saudara. Ya. Kalau dilihat di dalam ayat yang ke-16, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya, biarlah terang kita bercahaya di depan semua orang. Ya, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Artinya kalau kita nggak menjadi terang, saudara, kita nggak memuliakan Bapa, loh, saudara. Kita nggak menjadikan kesaksian hidup kita sebagai terang Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita mengerti, harus tahu bahwa posisi kita di atas, saudara.
kota yang terletak di atas, katanya firman Tuhan. Bahwa kita posisinya terang itu di atas, saudara. Karena kita bisa menerangi banyak orang. Nah, saudara, ketika kita bisa tahu kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita bisa hidupi, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita sebagai terang Tuhan, kalau kita lihat di ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya terbit bagimu. Saudara, kita sebetulnya sangat beruntung kita punya Yesus. Kita adalah terang. Lalu kalau kita lihat ada rayap yang bersayap, mungkin orang mengenal laron, itu selalu mencari terang, saudara. Dia nggak bisa hidup dengan gelap. Kalau kita lihat dia berkerubung dengan lampu, saudara. Nah, saudara, sebetulnya orang-orang yang dalam kegelapan, mereka sebetulnya butuh terang, butuh kita, saudara, untuk bisa meneranginya. Tapi seringkali kita sebagai gereja Tuhan, kita nggak menjadi jawaban bagi banyak orang, saudara. Di sini jelas katakan bahwa bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya, kalau kita baca seterusnya, saudara, maka bukan saja orang yang mengalami kegelapan itu mencari terang, saudara. Ini suatu titik kesempatan sebagai gereja Tuhan. Kita buka seluas-luasnya, saudara, bahwa penuaian ini akan terjadi, saudara. Orang mau nggak mau, siap atau tidak siap, hatinya mulai terbuka, saudara, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat yang ke-8 sini, siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis belayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Wow, luar biasa, saudara. Ya, Tuhan akan menyemarakan di mana Dia boleh ada, saudara. Kita mau memuliakan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Bahwa Tuhan akan memanggil dari bangsa-bangsa yang dalam kegelapan itu. Mereka akan mencari Tuhan. Saudara, sayang ketika kita nggak menyambut kesempatan ini, ketika kita nggak betul-betul membuka pikiran kita, hidup kita, saudara, untuk kita bisa melihat inilah penuaian yang akan terjadi bagi bangsa-bangsa. Oh, mungkin sebagian kita berkata, oh masih lama, kita nggak akan menuai saat-saat ini. Enggak, saudara. Saya melihat ini sesuatu kesempatan besar. Atau ada banyak orang berkata begini, bagaimana kita bisa menuai? Saudara, kita punya kesempatan banyak. Seringkali kita sembunyikan cahaya daripada terang kita, saudara. Atau kita nggak menjadi garam bagi banyak orang, saudara.
Bahwa kesempatan itu kita diberikan sama Tuhan sebagai anak Tuhan. Saudara, untuk kita boleh memberitakan. Mungkin yang lain berkata, oh saya udah tua Pak, bagaimana cara saya untuk bersaksi kepada orang lain? Banyak saudara. Yang pertama, saudara bisa berdoa bagi banyak orang. Pertobatan boleh terjadi bagi bangsa ini. Saudara bergumul, saudara menangisi bangsa ini saudara. Saudara menangisi keluarga saudara, anak saudara, suami, istri, saudara berdoa. Tetangga saudara, kita bisa berdoa. Saudara. Suatu saat Tuhan akan bukakan seperti firman Tuhan katakan ini. Orang akan berduyun-duyun datang kepadamu. Bukan kita yang membuat mereka bertobat, tapi Roh Kudus yang akan membuat mereka bertobat. Ingat, dunia dalam kegelapannya, saudara. Gelap tidak bisa bertahan. Orang gak bisa bertahan di dalam gelap terus, saudara. Suatu saat dia akan mencari terang. Nah, saudara, kalau kita diberikan kesempatan, mungkin kita yang sudah tua, kita bisa bilang, saya bisa berdoa untuk anak saya bisa berdoa untuk tetangga saya bisa berdoa untuk kepada siapa yang Tuhan gerakkan hati saya untuk berdoa. Ini kesempatan untuk saya menuai. Yang kedua, mungkin saya sebagai orang tua, saya bisa kok menjadi berkat bagi anak. Jangan kita bisa gunakan mulut kita bisa hanya marah pada orang lain, saudara. Kita bisa bentak-bentak orang lain, tapi kita nggak menjadi berkat, menjadi terang atau garam, saudara. Tapi biarlah kita pakai mulut kita untuk kita menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ingat, beritakan kabar baik kepada banyak orang. Ini kesempatan. Gereja dibuka seluas-luasnya. Jangan kita menjadi slogan, menjadi terang dan garam, tapi kita nggak menjadi pelaku garam dan terang itu, saudara. Ya, saudara, kita lihat di sini supaya apa? Tuhan Allah Israel yang maha tinggi, Dia yang kita tinggikan. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang lewat hidup kita. Ingat saudara, berapa kali kesempatan boleh saudara diskusikan kepada keluarga saudara, berapa kali kita diberikan kesempatan. Coba saudara tanya satu sama lain, atau saudara merenungkanlah minimal berapa lama atau berapa banyak saya diberikan kesempatan ya untuk saya bisa memberitakan firman kepada orang lain. Seringkali saya nggak lakukan itu. Atau saya cuma menyimpan yang namanya pelita terang itu saudara di bawah tempat tidur kita, mungkin di kolong meja kita, saudara. Kita nggak berikan cahaya itu kepada orang lain. Ingat, dunia sedang dilanda dengan kegelapan, kekelaman meliputi dunia ini, saudara. Dan dunia mengalami kesulitan ini, saudara. Tapi, saudara, biarlah kita betul-betul sebagai anak Tuhan menyadari kesempatan ini. Tuai yang besar, ladang sudah menguning. Siapa penuainya? Gereja Tuhan. Gereja yang Tuhan sedang persiapkan. Saudara, kalau kita baca Yesaya 60 ayat 1:14 sampai 14 ini, itu berbicara Tuhan sudah lengkapi gereja, saudara. Bahkan saudara, Tuhan akan, ketika kita mau melakukannya, saudara, Tuhan akan mengirimkan pertobatan itu. Luar biasa loh, saudara. Makanya jangan kita belajar, jangan sampai kesempatan ini kita lewati, saudara. Dalam situasi saat ini, orang banyak yang mengalami depresi mungkin. Kita harus tampil sebagai orang yang bisa menerangi bagi banyak orang. Nah, saudara, kiranya Tuhan memberkati lewat firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kesempatan demi kesempatan Engkau berikan untuk kami, Tuhan. Tapi seringkali kami lalui kesempatan itu, Tuhan. Kami asik dengan diri kami, Tuhan. Kami menyadari gereja punya tanggung jawab. Kami juga sebagai bagian dari gereja punya tanggung jawab untuk kami boleh menyatakan kepada dunia. Kami jadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami gak mau taruh itu di bawah. Status kami tinggi, Tuhan, di atas kota.
bahwa terang itu harus bercahaya bagi banyak orang, supaya banyak menerangi orang Tuhan. Tapi kami boleh belajar Tuhan. Hari ini kami menyadari bahwa banyak tugas yang Tuhan kasih, di mana penuaian ini terjadi besar-besaran. Dunia dengan kegelapannya hari ini tidak bisa bertahan. Sampai kapan dunia ini dalam kegelapan? Biarlah kami sebagai terang Tuhan menerangi Tuhan bagi banyak orang. Kami mau berdoa untuk keluarga kami, kami berdoa untuk anak kami, kami berdoa untuk istri, suami, kami berdoa untuk tetangga kami Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, kami berdoa untuk seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Di dalam firman Yesaya 60 ini dengan jelas katakan, Tuhan akan mengirimkan orang-orang itu Tuhan. Ketika kami boleh membuka hati kami boleh memberitakan kepada banyak orang tentang Engkau Tuhan. Kami percaya penuaian ini Tuhan kami gak sia-siakan. Kami telah lewati banyak hal yang kami sia-siakan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh melihat ke depan bahwa Tuhan mempersiapkan kami untuk menjadi orang-orang yang betul-betul memberitakan kebenaran-Mu Tuhan kepada banyak orang. Kami berdoa, kami berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Biar kami menyadari kesempatan gelombang pertobatan ini sedang terjadi Tuhan. Biar mata rohani kami tercelik di dalam nama Yesus. Sehingga kami melihat adanya Tuhan, Engkau bekerja lewat hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk kami boleh nyatakan kepada dunia ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Dan bersyukur untuk semuanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.